Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib Masjid Sungai Pinang Citraland yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini adalah hadis yang ke-15 di dalam bab sifatis shalah. Hadis ini sejatinya terletak setelah dua hadis yang kita bahas kemarin. Kita kemarin membahas hadis Nu'aim ibn Abdillah al-Mujmir, dan sebelumnya adalah hadis Anas bin Malik tentang Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah. Nah, setelah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menghadirkan hadis Abu Hurairah. Ada dua hadis Abu Hurairah yang menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Hanya saja riwayat ini mauquf. Mauquf disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni, mauquf terhenti sampai Abu Hurairah saja, atau dengan kata lain ini adalah ucapannya Abu Hurairah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Abu Hurairah selanjutnya adalah tentang mengucapkan amin, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perintah Nabi, afwan. Abu Hurairah menukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai membaca Ummul Quran, idza faragha min qiraati Ummil Quran, ketika selesai membaca Ummul Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya mengucapkan amin. Nah, hadis ini dihasankan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Akan tetapi di dalam sanad ini ada perawi yang tukul lima fihi, artinya dikomentari kritis oleh para ulama jarah wa ta'dil, yang namanya adalah Ishaq ibn Ibrahim ibn al-Ala. Tukul lima fihi. Al-Imam Abu Hatim mengatakan syaikhun la ba'sa bihi walakinnahum yahsudunahu. Jadi beliau ini syaikhun la ba'sa bihi, artinya riwayat-riwayat itu masih ditolerir untuk diterima. Berkenaan dengan perkataan amin setelah Al-Fatihah ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim, menukilkan tiga pelafalan dari kata amin. Yang pertama adalah bimaddil hamzah wal mim. Jadi hamzahnya dimatkan dan kemudian mimnya dimatkan juga atau dipanjangkan, amin. Kemudian pelafalan yang kedua yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, memendekkan hamzahnya, yaitu qasrul hamzah, hamzahnya dipendekkan, dan memanjangkan minnya, amin. Dan pelafalan yang ketiga ini beliau nukilkan dari Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullahu taala. Pelafalannya itu dengan mentasydidkan mim. Jadi hamzahnya dimatkan, mimnya dimatkan, kemudian ditahan pengucapannya itu di huruf mim, amin. Ini tiga pelafalan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau.
sedikit singkat yang berkenaan dengan dua hadis sebelumnya. Adapun hadis yang insyaallah akan kita pelajari malam hari ini adalah hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan seseorang yang dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Ini gimana sholatnya? Dia belum bisa baca Quran, baru masuk Islam, baru hijrah. Dia Islam, tapi mungkin dari kecil nggak diajarin, sehingga nggak tahu apa-apa. Kepengen sholat gitu, tapi mau hadir sholat malu gitu, takut nanti diketawain karena nggak bisa sholat. Banyak yang demikian ingin, hati kecilnya tuh ingin hadir sholat berjamaah gitu kan, tapi gara-gara waktu kecilnya dulu mungkin orang tuanya ada kendala 1 dan 2, 3 gitu kan, sehingga tidak diarahkan untuk belajar dari kecil, sehingga ketika dewasa sudah mengetahui kewajiban untuk sholat, tetapi kalau mau menghadiri sholat malu, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah ini terdapat sunnah dari Nabi SAW, yaitu untuk sementara waktu tidak bisa gitu. Karena dalam hadis yang sahih kemarin disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salat yang di dalamnya itu tidak ada Al-Fatihahnya, maka salatnya itu khidaj gitu, salatnya itu pincang, dia tidak sempurna ketika tidak ada Al-Fatihahnya. Nah sekarang ada yang mengadu kepada Nabi, saya nggak bisa menghafal sama sekali ini kan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Abdullah ibni Abi Aufa, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a. Saya ini tidak bisa mengambil dari Al-Quran. Jadi bacaan dari Al-Quran itu saya nggak bisa mengambil dari Al-Quran sedikit pun, syai'a, apapun itu. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku, ma yujzi'uni minhu, yang bisa menggantikan kedudukannya, yang bisa menjadikan sholatku ini sah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Yang menjadikan sholatku ini bisa sah, bisa diterima di sisi Allah, sementara aku belum bisa Sementara aku belum bisa membaca Al-Quran ini, sementara aku belum bisa melafalkan Al-Fatihah. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang ini tadi, qul, katakan subhanallah. Jadi ucapkan subhanallah sebagai pengganti Al-Fatihah ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadits rawahu Ahmad, diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya, wa Abu Dawud, kemudian Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i di dalam sunannya, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa Daruqutni, juga disahihkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, wal Hakim, juga oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahumullahu jami'an. Ini yang kemarin pernah mungkin sempat saya singgung, bahwasanya kebiasaannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menyampaikan takhrijul hadis, yaitu di mana-mana saja sumber periwayatan hadis ini, beliau juga menukilkan penilaian sahih dari para ulama sebelumnya. Jadi beliau tidak mengatakan hadza haditsun sahih, tetapi ketika ada ulama sebelumnya yang sudah menilai sahih, itulah yang kemudian beliau kedepankan untuk sampaikan dalam kitab ini. Tentunya ini adalah teladan bagi kita, bahwasanya hendaknya pandangan-pandangan yang kita pilih, penilaian-penilaian yang kita pilih, kita memiliki salaf di dalamnya. Ada pendahulunya yang sudah juga berpendapat demikian, memberikan penilaian demikian. Dan ini adalah sirahnya para salaf, artinya tradisi kebiasaannya para salaf dahulu. Ketika mereka berijtihad dalam suatu permasalahan, setelah mengemukakan pendapatnya, beliau menyebutkan, sebelum kami juga ada yang berpendapat demikian, demikian, dan demikian.
Sehingga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah itu pernah mengatakan, iyyaka an taqula fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Hindarilah olehmu, kata Al-Imam Ahmad, berpendapat tentang sesuatu, berkata-kata tentang sesuatu yang mana kamu tidak punya imam di dalamnya. Artinya tidak ada ulama sebelum Anda yang berpandangan, berpendapat, berijtihad sama hasilnya sebagaimana ijtihad Anda. Nah, ini tentunya nasihat tersendiri dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Nah, adapun berkenaan dengan hadis ini, yang zahir, yang nampak dari hadis ini adalah kelonggaran, rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi mereka yang belum bisa melafalkan Al-Fatihah di dalam sholatnya serta surah-surahnya yang lain untuk sementara waktu diganti dengan zikir ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tasbih, kemudian tahmid, kemudian tahlil la ilaha illallah, dan kemudian takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah hauqalah. Hauqalah itu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini pengganti sementara Al-Fatihah. Nah, mungkin sebagian ada yang menganggap kalau Al-Fatihah boleh diganti, berarti kan Al-Fatihah nggak wajib tuh dalam sholat. Nah, yang demikian ini kemudian disanggah oleh salah seorang ulama di abad ke-12 Hijriyah atau ke-13 Hijriyah, yang bernama Al-Imam Ali Asy-Syaukani, Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani rahimahullah, salah seorang ulama Yaman yang beliau itu dianggap sebagai salah satu mujaddid Islam karena banyak memberikan kontribusi sumbangsih karya-karya tulis beliau itu. Di antaranya dalam bidang tafsir beliau punya tafsir Fathul Qadir, dalam usul fikih beliau punya kitab Irsyadul Fuhul, kemudian di di syarah hadis beliau punya kitab Nailul Awtar, dan ada banyak karya-karya beliau yang lain. Nah, di dalam kitab beliau Nailul Awtar beliau menjelaskan di sini kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan fal'udulu hahuna ila al-badal. Jadi beralihnya beralihnya bacaan yang disebutkan dalam hadis ini dari yang semula itu adalah Al-Fatihah kepada penggantinya, ila al-badal, gitu, kepada penggantinya, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, takbir serta hauqalah itu tadi. Ketika beralih kepada pengganti, inda ta'adzuril mubdal, ketika yang digantikan itu memang nggak bisa gitu. Ketika ta'adzur, ketika berhalangan untuk membaca yang wajib ini, ghairu qadihin fi fardiyatihi aw syartiyatihi. Jadi ketika beralih kepada penggantinya di saat yang digantikan itu memang belum bisa dilakukan, ini tidak serta-merta menggugurkan kedudukan fardu dan syarat dari bacaan Al-Fatihah itu. Jadi ketika Bapak Presiden berhalangan hadir bukan berarti Presiden dilengsarkan gitu kan, digantikan sementara oleh wakilnya untuk keperluan tertentu. Bukan berarti nanti presiden dilengsarkan gitu kan. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya keringanan ini keberlakuannya itu hanya sementara waktu ketika seseorang masih belajar. Tentunya kewajibannya tetap untuk mempelajari ya sampai dia bisa melafalkan Al-Fatihah itu di dalam sholatnya. Nah, jika demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu dari
cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama ini kepada kaum muslimin. Ada perkara-perkara yang sering dilakukan oleh Nabi, namun nanti sesekali Nabi melakukan yang berbeda. Tujuannya itu untuk sebagai pengajaran bagi kaum muslimin, seperti sholat. Sesekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat naik di atas mimbarnya. Jadi pada saat ruku itu beliau di atas mimbarnya. Nah, ketika sujud beliau turun dari mimbar, baru kemudian sujud di atas tanah, di atas ard. Kemudian pada saat qiyam membaca sampai dia ruku, kembali lagi ke atas mimbar. Yang demikian ini agar orang-orang melihat bagaimana caranya Nabi SAW sholat. Jadi berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya. Ini sesekali dilakukan oleh Nabi. Nah, nanti setelah ini juga di hadis Abu Qatadah kita akan melihat bahwasanya Nabi SAW terkadang memperdengarkan bacaan Al-Fatihah dan Al-Quran untuk sholat zuhur dan sholat asar. Ya, di hadis Abu Qatadah disebutkan kan Rasulullah SAW yusalli bina fayaqra'u fi zuhri wal asri fi rak'ataini al-ulayaini bi fatihatil kitabi was surataini. Rasulullah SAW itu mengimami kami sholat zuhur dan asar. Di 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan membaca 2 surah, rakaat pertama, rakaat kedua. Wa yusmi'una, dan Rasulullah memperdengarkan kepada kami al-ayata ahyanan, sesekali memperdengarkan ayat kepada kami. Nah, ini yang menunjukkan sesekali Rasulullah itu melakukan praktek ibadah yang tidak sebagaimana biasanya beliau lakukan. Tujuannya itu untuk memberikan pengajaran. Nah, sebagaimana hadis Abdullah ibn Abi Aufa ini juga demikian, terkandung di dalamnya ada nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Nabi. Sementara waktu seseorang belum bisa untuk membaca Al-Quran, maka boleh bagi dia untuk mengalihkannya kepada zikir yang lain dengan tidak meniadakan sholat. Aku belum bisa baca Al-Fatihah, nggak usah sholat dulu, nggak bisa. Gak boleh, tetap sholat. Nanti yang dibaca ini yang diajarkan untuk sementara waktu, ini yang dibaca di dalam sholatnya sebagai pengganti Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Nah, demikian pula. Jadi jemaah sekalian, mumpung masih berkenaan dengan cara Nabi SAW mengajarkan praktek ibadah yang seringnya Nabi begini, terus nanti kemudian terkadang Nabi begini, hanya dengan tujuan untuk memberikan pengajaran. Ada satu hal yang mungkin mudah-mudahan dalam kesempatan malam hari ini bisa saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan zikir setelah sholat. Ini kaum muslimin kan sering berantem nih. Nanti ketika zikir setelah sholatnya dinyaringkan, maka dikatakan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Terus kemudian ketika zikirnya ini dilirihkan, loh itu berarti itu aliran Islam yang garis keras, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu di dalam kitab beliau ini Al-Um. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kitab fikih yang pertama gitu. Karena para a'immatul fiqhi, para imam ahli fikih itu sebelumnya fikih-fikih mereka itu disampaikan secara lisan, secara verbal, baru kemudian muridnya yang mendokumentasikan, menghimpunnya, mengumpulkannya. Tapi di sini Al-Imam Asy-Syafi'i beliau yang kemudian mendokumentasikan sendiri itu metode mazhabnya, dan kemudian diriwayatkan kepada muridnya. Dan di antara muridnya yang meriwayatkan Al-Um ini adalah Al-Imam Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi rahimahullahu ta'ala. Nah, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Wa hadha minal mubahi lil imam wa ghairil ma'mum. Jadi membaca zikir ini boleh bagi imam
dan yang bukan makmum, artinya yang sholatnya munfarid. Qal wa ayyu imamin dzakarallaha bima wasaftu. Siapapun yang menjadi imam, dia berzikir sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya. Jadi sebelumnya Imam Asy-Syafi'i membawakan dua hadis. Yang pertama hadis Abdullah ibn Abbas yang menunjukkan bahwasanya Abdullah ibn Abbas ini menyaksikan di masa Nabi itu, Nabi dan para sahabat itu bertakbir, suaranya diangkat. Dan ini riwayat ini juga ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi mengangkat suara untuk bertakbir itu pernah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian riwayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, riwayatnya Abdullah ibn Zubair, tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini juga dizikirkan oleh imam dengan suara yang keras. Hanya saja untuk riwayat yang kedua ini dalam sanadnya terdapat Ibrahim ibn Abi Yahya. Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya ini perawi yang dhaif. Ini salah satu dari gurunya Imam Syafi'i yang dhaif, tapi Imam Syafi'i ngambil riwayat darinya. Ada banyak riwayatnya Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya ini di dalam kitab Al-Um ini. Mungkin di lain kesempatan kita membahas tentang ilmu rijal insyaallah biidznillah. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan jahran aw sirra, boleh jahar, boleh sir, boleh dinyaringkan, boleh dilirihkan. Au bi ghairihi fahasan, atau tidak dengan itu, artinya tidak zikir sama sekali, itu juga hasan, juga baik. Karena Nabi SAW pernah pula tidak zikir sama sekali setelah sholat gitu loh. Ketika beliau di hadis yang muttafaq alaih, ketika beliau dihadiahkan baju ambijaniyah itu, Nabi SAW setelah sholat nggak zikir, langsung mengatakan ini kembalikan baju ini kepada Abu Jaham, tidak zikir. Nah, syahidnya di sini yang saya sampaikan, wa akhtaru lil imami wal ma'mum an yadhkurallaha ba'da linsirafi minas salati wa yukhfiyani adzikr. Yang saya pilih bagi imam dan makmum, hendaknya keduanya itu berzikir kepada Allah setelah selesai sholat dan melirihkan zikirnya. Jadi Imam Syafi'i lebih memilih zikir yang lirih, tidak bersuara keras setelah sholat. Illa, kecuali an yakuna imaman yajibu an yuta'allama minhu, kecuali imam ini memandang makmum ini perlu mempelajari darinya bagaimana zikir. Maka ketika itu fayajhar, hendaknya imam menyuarakan zikirnya itu dalam rangka memberikan pengajaran gitu kan. Hatta yara annahu qad ta'allama minhu, sampai imam ini melihat pada umumnya makmum itu sudah mempelajari dari dia gitu kan. Tsumma yusir, baru kemudian imam hendaknya kembali kepada asalnya, yaitu melirihkan. Tsumma yusir, baru kemudian sir kembali. Sehingga dalam hal ini jemaah sekalian, di dalam pandangannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ini, ketika beliau mengkompromikan antara dua dalil yang menyebutkan zikir lirih setelah sholat dan zikir yang diangkat suaranya setelah sholat. Zikir yang diangkat suaranya setelah sholat ini diperbolehkan dalam rangka memberikan pengajaran. Apabila sekiranya makmum ini sudah bisa zikir sendiri gitu kan, dengan melirihkan, maka imam tidak perlu lagi untuk mengangkat suaranya mengajarkan. Nah, yang demikian ini jamaah sekalian sebagai tambahannya, hadisnya tadi kita dapati yang riwayatkan kan siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibn Abbas ini ketika beliau menyaksikan zikir setelah sholat itu diangkat suaranya di masa Nabi, tentunya pada periode akhir. Kebersamaannya Abdullah ibn Abbas dengan Nabi SAW itu kan sekira setelah Fathu Makkah. Prediksinya, perkiraannya itu antara Fathu Makkah sampai wafatnya Nabi. Karena Abdullah bin Abbas ini bersama keluarganya baru berhijrah itu setelah Fathu Makkah bersama dengan ayahandanya Abbas ibn Abdul Muttalib.
Nah, sehingga demikian ini periode-periode akhir, ini periode-periode di mana yadkhuluna wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, Anda akan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk Islam. Banyak orang-orang itu berduyun-duyun masuk Islam setelah Fathu Makkah ini. Nah, tentunya ketika banyak yang hadir ingin belajar Islam bagaimana cara yang efisien, efektif untuk mengajarkan zikir setelah sholat, tentunya diangkat suaranya gitu. Yang mana sebelum-sebelumnya Nabi SAW lebih sering zikirnya, berdoanya ini dengan suara yang lirih, tidak diangkat suaranya untuk diperdengarkan kepada abahnya. Adik-adik tenang sebentar adik-adik, saya lanjutkan ya. Ya, jadi tentunya sebelum-sebelumnya ketika tidak dilihat adanya hajah yang mendesak untuk mengangkat suara dalam rangka memberikan pengajaran, tentunya Nabi SAW ini zikirnya dengan lirih, dengan suara yang lirih. Dan ini juga diantara sunnah para anbiya, mereka itu zikir dan doanya itu dengan suara yang lirih. Di antaranya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan mengabarkan tentang Nabi Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya, kata Allah. Ini adalah cerita tentang hamba Allah yang bernama Zakaria di surah Maryam ini. Ketika dia nada rabbahu, menyeru kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan seruan yang lirih. Sehingga dalam hal ini sunnahnya para anbiya, zikir doanya itu lirih, boleh disuarakan, boleh diangkat dalam rangka pengajaran. Demikian ini jemaah sekalian yang berkenaan dengan hadis Abdullah ibn Abi Aufa serta beberapa pelajaran yang terkait dengan pengajaran Nabi SAW. Mudah-mudahan ada waktu untuk tanya jawab ya. Silahkan jemaah sekalian kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, baik berkenaan dengan hadis Abdullah bin Abi Aufa ini atau perihal yang lain, kami persilahkan. Gak ada? Oh nggih, monggo Pak. Saya mau bertanya, ketika kita sholat berjamaah, terus seorang imam itu merokok dulu, habis itu langsung memimpin. Nah itu baru yang di Al-Fatihahnya itu pun nggak ada kumaninanya. Dan amburan dulu, apa kita harus mengikuti itu atau kita baca sendiri surat Al-Fatihah dan lain-lain, atau kita bikin separuh di belakang? Iya. Al-Fatihahnya itu yang ketika dikatakan amburadul itu menghilangkan makna enggak? Jadi di sini para ulama qiraat ini membagi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ulama tajwid ya, membagi kesalahan dalam membaca Al-Quran itu menjadi dua ya. Kesalahan yang khafi dan kesalahan yang jali namanya. Kesalahan yang khafi ini kesalahan pelafalan yang seharusnya pelafalannya ini dipanjangkan, didengungkan, dia tidak mendengungkannya, sehingga ada hak-hak huruf yang tidak ditunaikan dengan sempurna. Tapi sebagian dan tidak disengaja, kadang tergelincir. Nah, ini adalah kesalahan khafi. Yang demikian ini masih ditolerir. Tapi nanti ada kesalahan yang jali. Kesalahan yang jali ini berefek pada berubahnya makna dari bacaan yang dibaca, baik itu dia Al-Fatihah maupun yang bukan Al-Fatihah. Ini di masjid yang pernah saya ketahui di dekat tempat tinggal saya, ini imamnya selalu membaca ketika Jumat ya, itu kan membaca surah As-Sajdah. Beberapa kali dan berkali-kali saya dengar gitu, imamnya membacanya qul yatawaffakum mulkul mauti. Harusnya malakul mauti, malak itu malaikat maut, malaikat maut.
Ini berkali-kali bacanya mulkul mauti, kerajaan kematian. Beda sudah artinya. Ketika ini menjadi kesalahan yang jali seperti ini gitu kan. Kalau tadi ditanyakan apakah boleh kita tidak mengikuti jamaah ini, pandangan saya boleh. Tidak berjamaah di belakangnya. Pandangan saya itu boleh. Kenapa kok boleh gitu kan? Kita mendasarkannya pada hadis Mu'adz bin Jabal. Ini mungkin pernah saya sampaikan pada kesempatan ini atau di kesempatan yang lain. Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi, pada saat itu kan baca surahnya kan kepanjangan. Secara aturan tajwidnya benar kan, memang yang Rasulullah yang mengajarkan langsung gitu kan bagaimana membacanya. Tetapi Mu'adz bin Jabal ketika membacanya itu panjang, menjadikan makmum di belakang ini kan ada yang punya hajat untuk segera istirahat gitu kan. Sehingga ketika salah seorang dari mereka nggak tahan kepanjangan, memisahkan diri dari jamaah. Mu'adz bin Jabal mengatakan apa gitu kan? Itu munafik gitu. Ini yang nanti kalau tangan saya kebetulan bukan antum ya. Di dalam hadis tersebut Mu'adz mengatakan munafik gitu kan. Ini orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW perihal hal tersebut. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, wahai Mu'adz, Anda mau membuat fitnah di tengah-tengah kaum Anda. Kalau Anda mengimami, hendaknya baca yang semisal wasyamsi wadduhaha." Semisal wasyamsi wadduhaha, baca yang semisal itu, jangan terlalu panjang. Nah, syahidnya yang saya ambil kesimpulannya dari hadis ini, untuk bacaan yang benar gitu. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang menjadikan seseorang itu berkesusahan sholat berjamaah, boleh dia untuk tidak ikut jamaah itu gitu loh. Apalagi yang salah bacaannya, berubah lagi arti Al-Qur'annya gitu. Apalagi kalau nanti dikatakan amburadul gitu kan. Saya nggak tahu persisnya amburadul Al-Fatihahnya itu bagaimana, Allah Ta'ala alam, saya tidak mengetahui amburadulnya itu seperti apa. Maka dalam hal ini pandangan saya boleh untuk tidak bermakmum di belakang imam yang demikian. Nah, solusinya apa jamaah sekalian? Solusinya yang saya dengar kabarnya gitu kan, para pengurus DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang saya tahu di Balikpapan, tidak tahu Samarinda, mudah-mudahan nanti pengurus masjid mungkin bisa mengusulkan kepada DMI Samarinda untuk melakukan pelatihan imam masjid gitu. Upgrading bacaan gitu. Jadi solusinya nanti jangan dicopot aja nih imamnya nih, itu nggak solutif. Kasihan orang gitu kan. Kalau nanti copot aja nih imamnya nih dan lain sebagainya, itu nggak solutif. Tapi yang ada sekarang ini karena memang spirit semangatnya masjid ini adalah semangat dakwah pendidikan Islam. Yang imamnya itu sudah bagus bacaannya, upgrading gitu. Alokasikan dana masjid itu untuk memberikan pelatihan kepada imam gitu kan. Kalau nanti imamnya hafalannya masih 10 juz gitu kan, ikutkan kepada lembaga-lembaga tahfidz yang nanti memberikan sertifikat untuk penambahan hafalan Qur'annya. Dengan demikian masjid yang ada itu semakin berkualitas dengan keberadaan imam-imam yang seperti ini. Artinya di sini saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hendaknya pembangunan itu tidak melulu pembangunan fisik, tapi pembangunan SDM. Nah, SDM yang ada, imam yang ada ini upgrading terus, tingkatkan kualitas bacaannya gitu. Terus kemudian kaderisasi anak-anak yang ada sekitaran masjid ini juga nanti suatu saat imamnya berhalangan atau nanti imamnya Allah panggil duluan gitu kan, karena Allah sayang ini hafalan Qur'annya sudah kamu masuk surga aja gitu kan, artinya diwafatkan oleh Allah dengan segera karena mau menyegerakan surganya bagi imam itu. Nah, sudah ada penggantinya, patah tubuh hilang berganti gitu kan untuk kaderisasi. Mungkin ini kan undang-undang saya ya, nanti mudah-mudahan bisa dirapatkan oleh pengurus masjid tentang program pembangunan ini hendaknya berimbang antara pembangunan fisik juga dengan pembangunan
pembangunan SDM, sehingga kemudian masjid kita ini berkualitas, kemudian SDM yang ada di masjid ini berkualitas, kegiatan-kegiatannya itu positif dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu edukatif seperti ini, memberikan manfaat bagi kalangan banyak. Ini solusi dari saya. Kalau misalnya ada imam yang semisalnya bacaan yang kurang seperti itu, maka pengurus masjid itu hendaknya berinisiatif. Jadi untuk melakukan upgrading, peningkatan kualitas bacaan dari imam-imam. Yang saya tahu DMI Balikpapan dulu pernah memprogramkan seperti itu. Nggak tahu kalau DMI Samarinda ada program atau tidak nanti. Nah, nggak usah nunggu DMI. Pengurus masjid kalau sekiranya nanti bisa dimulai, silahkan untuk memulai hal tersebut, sehingga hal ini insya Allah biidznillah positif. Kenapa kok saya katakan penting pembangunan SDM? Kita lihat masjid yang dahulu dibangun megah di peradaban Andalusia Spanyol, sekarang hanya tinggal museum, tidak lagi dihormati. Orangnya masuk melepas alas kaki untuk tunduk sujud di situ, enggak lagi, tapi orang masuk di sana dengan alas kakinya, masuk tuh hanya melihat-lihat, dijadikan museum saja, peninggalan. Nah, yang demikian ini kira-kira pahala jariyahnya ngalir enggak ketika masjidnya ada tapi enggak ada lagi yang sholat di situ, warganya semua bukan orang Islam lagi, enggak ada kaum muslimin sudah di situ, hilang, diusir. Di zamannya Ratu Isabella dulu sudah diusir kaum muslimin dari negeri Andalusia. Tentunya kita tidak mau generasi-generasi selanjutnya nanti kan demikian. Maka belajar dari yang Allah jadikan pada kaum muslimin di Andalusia itu penting untuk berimbang pembangunan fisik juga dengan pembangunan SDM ini. Allah taala alam. Masih ada waktu? Iya, monggo. Siapa dulu? Nggih. Karena pernah ada saya di sebuah masjid itu, ada makmum yang kemudian setelah selesai salam dia berdiri lagi, karena setelah saya tanya kenapa kok salat lagi, dia lupa membaca Al-Fatihah untuk di rakaat pertama atau keduanya gitu. Karena kan arahannya kan setelah selesai imam baru baca, kan itu dia lupa, terus dia nambah rakaat sendiri. Menurut pandangan itu yang demikian ini mudah-mudahan Allah berikan pahala 2 kali bagi orang tersebut. Jadi sholatnya yang pertama dia sudah sah gitu loh anunya. Sholatnya yang pertama dia sudah sah ketika memang tidak berkesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian dia dalam rangka hati-hati mengulangi lagi sholatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuliskan dua pahala baginya gitu. Nah, karena dia berpandangan bahwasanya ada 1 rakaat yang tanpa Al-Fatihah kan. Nah, ini ada ijtihad dari Imam Ibnu Hazm rahimahullah, bahwasanya Imam Ibnu Hazm kalau ada 1 rakaat tanpa Al-Fatihah maka dia tidak dianggap 1 rakaat. Sehingga yang demikian ini Allah taala alam orang tersebut itu berpegang dengan ijtihadnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi yang madhabnya itu madhab zahiri, Pak. Nah, yang demikian ini itu tadi saya harapkan mudah-mudahan Allah menuliskan pahalanya. Jadi dasar dalilnya ini, Pak, di dalam riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi itu di Bulughul Maram juga ada hadisnya. Dikisahkan 2 orang itu sedang dalam perjalanan, dan mungkin pernah juga saya sampaikan di sini. Tidak mendapatkan air sehingga keduanya tayamum gitu kan. Nah, di waktu masih pada waktu sholat ternyata dia mendapatkan air, sehingga salah satu dari yang keduanya ini mengulangi sholatnya gitu kan, karena menganggap kalau ada air berarti tayamum batal, berarti tayamum yang sebelumnya batal, maka sholat yang sebelumnya dengan tayamum juga batal, maka sholat lagi dia. Nah, yang satunya tidak mengulangi lagi. Kemudian dua-duanya menghadap kepada Nabi. Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholat, asabta sunnah, yang benar sholatnya Anda gitu, yang tidak mengulangi. Nah, kalau kita tarik kepada kasus ini tadi, dia mencukupkan bersama dengan imam tadi gitu kan, itu yang benar sunnahnya gitu. Nah, baru kemudian bagi yang mengulang gitu kan,
Apa kata Nabi tadi, bagi yang mengulang dengan berwudu, tidak mencukupkan dengan tayamum, laka ajr marratan, kamu dapat pahala 2 kali. Ini tadi yang menjadikan saya berharap mudah-mudahan yang menambah 1 rakaat tadi itu tetap Allah Subhanahu wa taala tuliskan pahala bagi dia, meskipun dia tidak menambahkan, itu sudah sah gitu loh, sudah sah, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini karena memang ada ulama yang berpendapat demikian, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dia punya hak untuk mengikuti pandangan dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi demikian Pak. Allahu taala alam. Ya, monggo Pak. Terkait dengan status amin di dalam sholat, itu wajib dibaca makmum atau statusnya sunnah atau bagaimana? Ustaz. Kemudian di rakaat ketiga di waktu isya atau di rakaat ketiga maghrib membaca amin tapi sudah ruku, itu bagaimana? Ya. Amin itu hukumnya sunnah. Artinya ketika ditinggalkan bacaan amin setelah Al-Fatihah, itu sholatnya tetap sah, diterima, dan Al-Fatihahnya itu tetap berpahala. Hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang utama. Jadi amin itu kan artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah gitu. Sehingga ketika dia tidak mengatakan amin gitu kan, kalau nanti suatu ketika Allah nggak mengabulkan apa yang dia minta itu di situ, maka jangan mencela siapapun kecuali dirinya kan gitu, seperti itu. Karena dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang utama itu ditinggalkan. Hanya saja ketika meninggalkannya itu ya mungkin karena tidak sempat ini tadi gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya itu di luar batas kemampuan hambanya, dan itu tetap sah salatnya karena tadi mengucapkan amin itu hukumnya dia adalah sunnah, dan amin itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Dia bukan bagian dari bacaan Al-Qur'an. Allahu taala alam. Karena bacaan Al-Fatihahnya itu adalah doa, oleh sebab itulah kemudian disunnahkan mengucapkan amin setelah Al-Fatihahnya itu. Jadi demikian. Allahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu atau berapa menit lagi? Ada 4 menit. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada saya cukupkan. Lagi ada lagi. Yang saya ingin tanyakan, kalau seorang imam itu ada kelompok berat terus menjadi imam apa wudu, ketika dia perokok berat ya, apakah sholatnya diterima atau tidak? Mudah-mudahan diterima. Jadi rokok itu kondisinya bagi orang yang sholat itu sama halnya ketika Nabi itu melarang kaum muslimin yang makan bawang untuk hadir sholat, karena nafasnya itu memunculkan bau yang tidak sedap yang mengganggu jamaah yang lain gitu loh. Dan itu yang mengganggunya itu bukan hanya jamaah saja. Nabi kemudian dalam hadis yang lain mengatakan innal malaikata tata'adza. Malaikat itu terganggu dengan bau yang tidak sedap itu gitu loh. Artinya kalau bawang saja itu sudah mengurangi keberkahan sholat, apalagi rokok gitu loh. Apalagi rokok. Bawang itu masih ada manfaatnya. Kalau rokok, Allah Ta'ala alam, saya nggak tahu manfaatnya apa. Saya tidak tahu manfaat. Yang saya tahu justru memadorotkan gitulah. Pun demikian ya, majelis ulama atau ulama di Indonesia dan ulama dunia masih berbeda pendapat tentang hukum rokok itu sendiri. Yang saya yakini itu haram gitu loh, karena banyak memberikan madarat gitu. Sehingga kemudian saya tidak merokok gitu. Itu yang saya yakini. Nah, namun karena masih khilaf ya ijtihadiyah, bagaimana sholatnya orang yang perokok, ya masih sah gitu kan. Allah Subhanahu wa taala masih menerima sholat orang yang demikian, karena maksimal itu disamakan dengan makan bawang yang menimbulkan aroma mulut yang tidak sedap itu pada saat dia sholat. Allahu ta'ala a'lam. Jadi demikian. Karena sudah masuk waktu isya, kita cukupkan pengajian malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada apa yang kita pelajari, dan Allah jadikan manfaat
apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh ini sebagai pemberat timbangan hasanat kita nanti kelak di hari akhir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.